Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri syawalil karim al-mun'imu ala man ata'ahu wattaba'ahu hawah al-muntaqimu mimman khalafahu wattaba'a hawah alladhi ya'lamu ma ashharahu al-'abdu wa ma akhfah al-mutakaffilu bi arzakihi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat wajibal wujud, yang kita yakini tentang keberadaan Allah, bahwa hati kita, akidah kita mengatakan bahwa Allah itu memang betul-betul ada. Tidak bisa kita ragukan tentang keberadaan Allah. Tapi jangan cari dengan akalmu, jangan cari dengan matamu, jangan cari dengan telingamu, tapi carilah Allah dengan iman. Yakinilah Allah itu memang betul-betul ada, sehingga syukur itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Kita yakin secara iman, kita yakin secara akal, kita betul-betul melihat bagaimana Allah memberikan karunia fasilitas hidup. Itu yang dimaksud dengan yakin, iman, akidah. Ada orang yang tidak percaya tentang keberadaan Tuhan, PKI. Ada orang yang tidak yakin tentang keberadaan Allah. Salah. Bukti cukup banyak kaum muslimin. Makanya yang memberikan syukur biar sampai syukur itu kepada Allah adalah yakin dan percaya bahwa Allah itu betul-betul ada. Jangan ragu, jangan cari dengan akal. Banyak orang sekarang mencari Tuhan itu dengan akal, maka dibikin patung, disembahnya. Salah. Mukhalifatul hawadis. Allah itu berbeda dengan yang baharu. Tidak boleh dibayangkan bagaimana. Makanya banyak orang yang stres ketika mencari dan belajar tentang akidah-akidah, ketika disampaikan itu pelajaran-pelajaran yang salah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita dan tidak bosan-bosannya menyampaikan salawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sampaikan
kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita umatnya yang merindukan kebersamaan dengan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan konsep sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh terhadap hadis-hadis Nabi, patuh terhadap hukum-hukum Allah. Itu yang dimaksud dengan sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, tidak bosan-bosannya juga kita menghimbau, terutama pada bulan ini sebagai bulan yang terakhir di bulan Syawal, minggu yang terakhir di bulan Syawal, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Rasul bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Maka inilah yang akan mendatangkan bahagia dunia dan akhirat. Ikhlas dia menerima hukum-hukum Allah, ikhlas dia menerima ketentuan-ketentuan Nabi, tidak dia memisah-misahkan. Bahkan sekarang ada orang mengatakan tidak percaya kepada hadis, tidak percaya kepada Nabi, tapi saya percaya kepada Allah. Salah. Karena dia beranggapan percaya kepada Nabi Muhammad adalah sama saya juga manusia, dia juga manusia. Tetapi kaum muslimin, Nabi itu adalah orang yang teristimewa, maksum daripada dosa. Seandainya maksum daripada dosa kaum muslimin, Nabi masih tetap melaksanakan solat tahajud, masih melaksanakan duha, masih saum puasa, masih bersedekah, padahal dia termasuk kategori Nabi Allah, Nabi pilihan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menanggung dosa. Itulah keistimewaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul khutbah kita dalam waktu yang sangat singkat ini, kita review sedikit tentang muara daripada Ramadan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan yang lewat kita sudah lalui dengan begitu seksama, begitu serius, begitu ikhlas kita menjalankan ibadah puasa. Pertanyaannya, apakah puasa yang kita lakukan itu betul diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan balasan yang tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan? Dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana azzibi, tidak ada dijelaskan oleh Allah berapa jumlahnya, apa balasannya. Tetapi hadis Nabi dalam hadis qudsi disebutkan as-saumu li wa ana azzibi, puasamu adalah untukku dan aku yang memberikan ganjarannya, aku yang memberikan balasannya. Azza, bahkan satu hari nanti di padang mahsyar kaum muslimin ada namanya Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu hari diberikan kepada seseorang balasan yang setimpal untuk dia. Mengkhawatirkan kepada kita. Setelah alam kubur masuk Yaumul Ba'ts, hari berbangkit. Setelah masuk hari berbangkit kaum muslimin, masuk lagi Yaumul Hisab, hari perhitungan, dihitung semuanya. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang selama hidup di dunia dia tidak percaya dengan hari berbangkit, maka dia kerjakan yang itu tidak ada perbandingan. Dunia kan sementara. Mati selesai jadi tanah. Ya, kulit kita jadi tanah, tulang jadi tanah. Tetapi Allah Maha menghidupkan, yuhyi wa yumit.
yuhyi wa yumit, menghidupkan, maha menghidupkan dan maha mematikan. Kalian ingatkah, kita ingatkah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dia tantang Allah, ya Allah, apakah engkau sanggup menghidupkan yang sudah mati? Sanggup. Saya tidak percaya, dibilang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya tidak yakin. Sekarang Ibrahim ambil satu burung, ambil seekor burung, kemudian potong-potong sebanyak 7. Mati. Setelah mati burungnya, diambilnya, dipotong-potongnya, mati. Setelah itu Ibrahim, berjalan engkau ke atas bukit yang satu, taruh di sana satu potongan, taruh di sana satu potongan burung tadi. Ditaruh oleh Nabi Ibrahim sebanyak 7 gunung. Kemudian engkau berdiri di mana saja kau berada, ya Ibrahim. Kemudian panggillah dari sana burung itu. Maka ketika Nabi Ibrahim SAW sudah meletakkan potongan-potongan burung yang berada di atas bukit, kemudian dia berdiri satu tempat yang tidak dekat dengan potongan-potongan itu, berada di atas bukit kaum muslimin. Kemudian dia berdiri di lembah di bawah. Dia panggil burung itu. Seketika datang wahyu, wahai Ibrahim, silakan panggil burung yang engkau potong-potong. Maka Ibrahim alaihissalam dia panggil burung. Dalam waktu sekejap kaum muslimin, burung itu terbang di hadapannya. Bersujud Nabi Ibrahim, engkau benar ya Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Banyak orang sekarang tidak percaya bahwa setelah kehidupan ini adalah kehidupan. Ini kehidupan sementara. Jangan terlalu berpoya-poya, jangan terlalu bebas dengan maksiat. Karena ujung daripada Ramadan kita yang dikatakan oleh Rasulullah, as-saumu li wa ana azzibi, kami akan balas. Ada yaumul bangs, hari berbangkit, dibangkitkan manusia. Di sana saja setelah kita lihat dalam hadis-hadis baginda, bermacam-macam manusia yang dibangkitkan. Ada yang bermuka membawa kepala babi, ada yang teler ketika bangun, ada yang heran dia, kenapa saya dibangunkan, padahal dia bangun baru tidur sementara rasanya. Ini yang kita inginkan kaum muslimin. Digiring lagi kemana? Yaumul hisab. Perjalanan panjang kita kaum muslimin. Yaumul hisab dihitung. Berapa yang engkau ambil punya tetanggamu? Berapa makanan yang tidak engkau bayar? Berapa hutangmu? Dari mana hartamu? Dihitung semuanya yaumul hisab. Setelah yaumul hisab, masuklah kita kepada yaumul jaza, hari pembalasan. Dibalaslah dia kaum muslimin. Makanya yang paling ngiri dikatakan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling nampak jelas di sana dia bawa dalam tubuhnya, menempel di dalam tubuhnya kaum muslimin, adalah orang yang mengambil tanah masa di dunia. Karena itu diikatkan di lehernya, dia bawa berapa banyak yang dia ambil, diikatkan di lehernya, digulung berapa? 30 hektar yang dia bawa. Satu jengkal dia bawa, 7 lapis langit dikalungkan di lehernya. Ada orang bertanya, limaza huwa, kenapa dia? Berat kali apa kalungnya? Oh, dia dulu waktu hidup di dunia bebas. Puasa iya, sholat iya, tapi dikerjakan juga. Makanya kita review kaum muslimin. Pada tanggal 1 Syawal yang kemarin, disitulah pada hakikinya, pada hakikatnya, berterimakah puasa itu atau tidak? Ada enggak perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari, cara beribadah kita, cara beramal kita? Apakah selama setelah Syawal ini, ketika Jumat berkumandang baru kita masuk, itu apakah sama seperti sebelum kita masuk Ramadan?
Makanya sampai saya pernah sampaikan, setelah orang yang melewati saum Ramadan itu, dia umpama bagaikan kepompong. Ulat sebelum masuk Ramadan dia seperti ulat yang menjijikkan, takut, semuanya takut. Tapi setelah Ramadan dia menjadi kupu-kupu, hinggap di bunga-bunga, dia mencintai yang harum-harum. Tapi kalau seandainya setelah ini udah masuk Syawal, dia masih ulat-ulat, bahkan tambah kecil. Orang sudah naga, dia masih jadi cacing. Kecil kaum muslimin, tidak ada perubahan. Dari segi kualitas ibadahnya kurang. Dulu rajin, masuk Ramadan rajin, setelah Syawal KO. Kaum muslimin. Kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan rasanya dalam khutbah yang sangat terbatas ini kaum muslim, adalah Syawal merupakan bulan silaturahim, adalah bulan saling menjalin hubungan silaturahim. Yang mana yang putus kita jalin hubungan silaturahim. Jangan kita anggap bahwa hanya salaman semuanya selesai. Ada orang beranggapan juga sekarang, karena penafsiran beda, penafsiran salah. Setelah salaman semuanya selesai. Kembali lagi, harusnya setelah salaman tegur sapa mulai nampak, mulai kelihatan, kunjung mengunjungi. Ini indah. Yang dulu pernah berkunjung ke sana, salaman, udah itu selesai. Apa salahnya kaum muslimin kita dekatkan kembali? Komunikasi sekarang alatnya sungguh luar biasa. Apa salahnya dengan satu SMS, beberapa rupiah saldo atau pulsa, kita telepon, bagaimana kabarnya? Berarti ada perhatian kaum muslimin. Ada seorang jamaah bercerita, di satu ketika kita melaksanakan ceramah, dia mengatakan, Ustadz, ada kakak saya di kota, di salah satu kota, dia tidak pernah menelpon saya. Ketika saya telepon dia hanya menanyakan kabar saja. Kemudian dia tutup karena dia dalam keadaan sibuk. Kemudian saya aja yang nelpon, Ustaz. Bagaimana caranya? Dia tunggu. Ini konsep adat. Kalau masalah hubungan silaturahim, jangan tunggu ada yang menelpon yang datang. Nah, karena ini adalah syariat. Konsep kita mana kakak yang paling besar, itu ke rumahnya, ditunggu. Dia katakan dia nggak pernah nelpon, udah ada 5 tahun nggak pulang-pulang. Apakah saya termasuk orang yang memutuskan silaturahim? Orang tua saya masih ada, masih hidup. Dia nggak pernah datang, nelpon pun enggak. Apakah saya termasuk hubungan yang memutuskan hubungan silaturahim? Kalau sudah kita berusaha kaum muslimin, kita telpon, kita tegur, tetapi dia tidak pernah datang, wallahu a'lam. Karena hubungan silaturahim itu sangat menjadikan kita bangga. Konsep kita kaum muslimin, kadang kalau kita yang paling besar, udah nggak usah ditanya lagi. Harusnya adik saja yang nelpon. Enggak, kita sama-sama datang. Tapi tempat berkumpul kita adalah yang pertama di rumah orang tua. Setelah itu di rumah kakak kita yang terbesar. Padahal hubungan dalam silaturahim, saya sampaikan kepada jamaah tersebut, adalah saling menjaga, saling mengatur untuk hubungan kepada Allah dan hubungan dalam bersaudara. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya yang saya sampaikan tadi dalilnya terdapat dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Hartamu, anak-anakmu adalah perhiasanmu saja, hanya pelengkap kehidupan dunia. Tetapi yang kita bawa kepada Allah, wal baqiyatus sholihat,
adalah yang tinggal itu adalah amal soleh. Khairun inda rabbik, yang terbaik di sisi Tuhanmu adalah pahala yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tirmizi, juga berada dalam kitab Al-Hakim. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairun nas man tala umri, sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya, wa hasuna amali, dan bagus amalnya, wa syarrun nas, dan sejahat-jahat manusia, man tala umuri wa sa'a amali, yang seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan sangat buruk amalnya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan pelajaran yang akan kita bawa menuju kehidupan kita untuk yang lebih baik. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal mustami'una rahimakumullah. Usi nafsi wa yakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusayyirul jibala wa tarul arda barizatan wa syarnahum falam nugadir minhum ahada. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun di atas bumi itu. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'azzil islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wansur ibadatal muwahhidin wansur man nasaraddin wahzul min khazailil muslimin wa damir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullahal 'azim yashkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahu akbar. Aqimissalah.